Alhamdulillah. Oke. Oke. Kemarin Pak Usen cerita, tolong lihat gimana saya ngajar di kelas gitu. Kita bicara lagi itu kemarin ya. Oke. Kira-kira dari rancangan RPP yang Pak Usen buat itu apa tujuan pembelajaran yang mau kita capai? Baik, kebetulan materi yang saya susun dari RPP ini adalah materi kelas 10, itu tentang pergaulan bebas dan zina. Jadi dari materi ini tujuan pembelajaran kita itu adalah bagaimana siswa itu mampu menunjukkan perilaku terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Jadi antara tujuan pembelajaran yang telah kami tuangkan lewat RPP yang telah kami susun Berarti masalah perilaku siswa ya tentang zina seperti itu. Oke. Kira-kira nih dari mungkin dari sumber belajar, metode pembelajaran atau media pembelajaran atau mungkin model pembelajaran. Kira-kira untuk observasi kita kali ini arahnya kemana ya Pak Usen? Kita fokuskan kemana? Kita coba fokus ke arah proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Berarti kalau proses pembelajaran berarti model yang mau Pak Usen pakai ya? Kalau kalau kami tidak salah baca rencananya pakai model problem based learning ya. Berarti area kita yang mau kita lihat bersama-sama nanti di kelas adalah model pembelajaran yang mau Pak Usen lakukan, yaitu problem based learning. Apa saja strategi yang Pak Usen siapkan? Untuk menyampaikan materi ini dengan metode problem based learning ini, kami telah menyiapkan yang pertama ada beberapa cuplikan video. Video itu digambarkan tentang masalah-masalah pergaulan muda-mudi, tentang maraknya perzinahan, pergaulan bebas. Itu ditontonkan kepada siswa, nanti siswa disuruh mengamati, melihat, kemudian membuka sesuai dengan model pembelajaran kita problem based learning, apa masalah-masalah yang ada di video telah mereka lihat, kemudian sekaligus mereka nanti disuruh untuk mencari bagaimana solusinya supaya mereka terhindar dari masalah-masalah yang ada di video tersebut. Kemudian juga kita siapkan PowerPoint, PPT untuk menayangkan materi-materi yang telah disiapkan lewat PPT yang juga kita lihat. Berarti kalau boleh kita simpulkan, berarti Pak Usen mencoba menerapkan pembelajaran berdifferensiasi. Kalau kami salah tangkap ini berarti diferensiasinya lebih ke prosesnya ya. Jadi anak menonton video, dan tayangkan materi. Apakah tidak ada juga diskusi kelompok anak? Ada. Sekaligus setelah itu, setelah kita tayangkan video, kemudian kita berikan materi lewat slide, mereka disuruh untuk berdiskusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di materi kita tayangkan tersebut. Setelah mereka diskusi bersama, kolaborasi bersama, setelah itu nanti mereka akan mempresentasikan ke depan gitu. Kelompok lain berarti ada yang menanggapi, ada yang bertanya, ada yang menyangka mereka tidak setuju dengan solusi yang ditawarkan oleh kelompok penyakit. Luar biasa Pak Usen. Jadi kapan nih, besok nih ya, penasaran? Insya Allah kita besok kita secara langsung besok. Oke, terima kasih banyak Pak Usen. Sampai ketemu lagi besok. Sekian ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Jadi kabarnya luar biasa, sehat lahir dan batin ya. Ada orang yang lahirnya sehat, batinnya nggak sehat. Pikirannya kurang sehat. Berarti anak yang hadir ini sehat luar dan batin. Alhamdulillah. Baik anak semuanya, sebelum kita lanjutkan, Bapak bikin cek dulu kerapian Ananda, kerapian lokal kita. Kalau ada sampah-sampah yang masih ada di laci yang berserakan di lantai, tolong dirapikan dulu. Dan bagi Ananda yang bajunya belum masuk ke dalam, Ferdi silakan masukkan bajunya ke dalam nak, supaya lebih ganteng, lebih gagah. Selanjutnya silakan pimpin ketua kelas untuk berdoa. Sudah siap, Kak? Baca doa mulai. Baik Anda semuanya, sebelum kita lebih lanjut kepada materi kita hari ini, ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Ada. Ayo Rifki, apa Rifki coba? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu, tentang kewajiban menuntut ilmu. Nah, gimana hukumnya menuntut ilmu itu? Wajib. Berarti masih ingat ya? Baik. Dan semuanya, pada hari ini kita belajar materinya adalah menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pembelajaran kita adalah pembelajaran menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Hari ini kita akan masuk materi kita kepada menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Maka untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Ananda tentang materi yang akan kita pelajari ini, Bapak sudah kirimkan link pretest ke WA group. Silahkan Ananda buka dan Ananda kerjakan itu. Silahkan buka HP-nya masing-masing, lihat di WA group kita. Oke, udah selesai? Dari kirim? Bapak cek dulu ya. Oh, luar biasa ya. Sekitar 50% ini sudah mengerti ini. Ya. Walaupun semuanya belum benar, tapi tidak masalah Ananda. Sebelum itu, silahkan Ananda duduk dulu berkelompok. Baik, semuanya fokus ke slide yang ada di depan. Coba. Kelompok 1 mana? Coba kelompok 1. Kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi Ananda semuanya, Ananda perhatikan slide yang Bapak tayangkan di depan. Nanti juga akan ada video. Maka tugas Ananda masing-masing kelompok nanti kemukakan apa masalah yang ada di slide itu, apa masalah yang ada di video yang Ananda saksikan. Paham? Paham. Oke, baik. Perhatikan semuanya ke depan. Yang pertama, seorang siswi SMP di Magelang, Jawa Tengah tega membunuh bayinya setelah gagal melakukan aborsi. Bayi tak berdosa tersebut rupanya hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Alih-alih bertanggung jawab, sang kekasih justru berpaling dan akan menikah dengan wanita lain. Pelaku berinisial ABH, 15 tahun, seorang siswi SMP di Kabupaten Magelang. Silakan dari slide
yang Ananda saksikan, dari video yang Ananda lihat, ungkapkan apa masalah-masalah yang ada di slide dan video tersebut. Silakan kelompok 1, dari pengamatan Ananda tentang slide, gambar, dan video tadi, apa masalah yang ada di sana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Analaya dari kelompok 1, ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Seorang siswa melakukan aborsi terhadap dirinya karena hamil dan belum saatnya dan tidak sanggup menerima kenyataan bahwa dirinya hamil. Seorang siswa yang melakukan aborsi karena hamil. Ya. Hamilnya sanggup menerima kenyataan hamil, nggak sanggup, begitu ya? Ya. Kemudian dia melakukan aborsi. Terus? Ada lagi? Dan kekasihnya tidak ingin bertanggung jawab. Dan kekasihnya tidak mau bertanggung jawab. Dan maka dilakukan aborsi. Dia lakukan aborsi. Baik. Cukup? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kita sampaikan kepada Divana Alaya ya, perwakilan dari kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya tentang slide dan video yang mereka saksikan. Berikan A+ untuk kelompok 1. Baik, sekarang kelompok 2. Silahkan presentasikan hasil diskusinya tentang slide dan video yang telah disaksikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliran dari kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 2. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dan membahas permasalahan yang disampaikan dalam video yang ditayangkan tadi. Bisa kita lihat bahwa siswi SMP tidak sanggup menerima kenyataan bahwa dia telah hamil di luar nikah karena umur dan mental yang belum kuat, dan mendapatkan berita bahwa kekasihnya memaksanya untuk menggugurkan kandungannya dan tak ingin bertanggung jawab karena telah memiliki kekasih baru, dan itu membuatnya stres dan akhirnya berpikiran untuk menggugurkan kandungannya dengan cara aborsi. Aborsi ya. Oh. Kemudian ada yang lain tentang slide? Ya. Tentang, bisa kita lihat dari slide yang pertama adalah siswa-siswi SMA yang pergaulan bebas dengan minum alkohol, dan di sampingnya adalah siswa yang hamil di luar nikah. Oh, ada yang ini kumpul kebo minum alkohol ini ya? Ya, jadi Ada yang ini perutnya udah besar, ini banyak makan atau apa? Hamil ya? hamil di luar nikah. Oh, hamil. Dan bisa kita lihat dampak dari foto kedua itu terjadi karena pergaulan bebas yang dilakukan oleh kedua siswi tersebut. Awalnya minuman keras, setelah itu hamil. Ya. Oh, gitu ya. Jadi maksiat yang berentet berarti ya. Setelah hamil, Dia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa dia telah hamil. kemudian dia aborsi. Kemudian dia aborsi. Ada yang Terkadang juga ada perempuan yang ingin menggugurkan kandungannya. Tetapi di foto kedua, tapi sang laki-laki memaksa untuk menggugurkan kandungannya. Jadi terjadilah pembunuhan atas ibu bayi tersebut. Oke. Cukup? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kelompok 2 ya, yang mempresentasikan hasil diskusinya dengan begitu semangat tentang slide dan video yang baru disaksikan. Kita berikan A+ untuk kelompok 2. Karena Anda semuanya, dari slide yang Anda lihat, dari video yang Anda saksikan, semuanya itu adalah masalah yang mestinya tidak terjadi. Ada pergaulan bebas, tingkat anak sekolah minum-minum miras, ada yang kumpul kebo, ada yang berzina, pacaran di luar batas. Kemudian akhirnya akibat dari perbuatan mereka itu terjadilah kehamilan. Setelah mereka hamil melakukan aborsi. Setelah aborsi, atau ada yang tidak
ingin aborsi, ingin memelihara anaknya, yang pacarnya nggak mau terima, akhirnya pacarnya dibunuh. Betapa banyak kezaliman, maksiat yang berentet yang terjadi, yang pada awalnya itu adalah akibat pergaulan bebas. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi, maka Bapak akan bagi materi kita sesuai dengan kelompok Ananda menjadi 4 materi, masing-masing kelompok membahas satu materi, diskusikan, nanti kembali presentasikan. Paham? Baik. Untuk kelompok pertama itu membahas ayat Al-Isra ayat 32, itu tentang larangan mendekati zina. Oke. Kelompok 2 itu membahas tentang surat An-Nur ayat 2. Ini adalah berbicara tentang hukuman bagi orang-orang yang berzina. Kemudian untuk kelompok 3 itu membahas tentang hikmah pengharaman pergaulan bebas dan zina. Untuk kelompok 4 itu membahas tentang cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Masih semangat? Masih. Oke, kita tes dulu konsentrasinya. Kita akan berhitung setiap kali patan 5 kamu ganti dengan kata hu. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang lagi, coba. 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan Anda diskusikan materi yang telah Bapak bagikan tadi dengan kelompok masing-masing. Setelah itu nanti Anda sampaikan dan presentasikan di depan kita bersama. Silakan. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang surat Al-Isra ayat 32 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dewi dari kelompok 1 ini mempresentasikan yaitu tentang surat Al-Isra ayat 32 beserta isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina bukanna fasada wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Isi kandungannya yaitu yang pertama, 1. Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati zina, bukan hanya melarang, seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekatkan zina yang dilarang. 2. Islam adalah agama yang sangat memahami manusia sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan. Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke perzinahan. 3. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Ya, silakan yang mau bertanya kepada kelompok 1 tentang materi yang sudah dipaparkan Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan larangan zina dalam segi pandangan Islam? Dan apa hukuman yang sudah terima di akhirat kelak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 ya yang telah memberikan pertanyaan untuk kelompok 1 tentang apa yang dimaksud dengan larangan berzina dalam pandangan Islam. Ya, silakan dijawab kelompok 1, apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu larangan dalam berzina yaitu dalam pandangan Islam itu seperti contohnya
jika laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim dan suatu hubungan yaitu contohnya itu pacaran. Oh, arti pacaran itu masuk zina ya? Mendekati zina. Mendekati zina. Udah zina atau baru mendekati? Mendekati. Udah masuk zina ya? Oke. Laki-laki tanpa mahram. Berarti sepakat semuanya ya? Pacaran itu termasuk zina. Oke, mendekati saja dilarang, apalagi berzina. Jadi salah satu maksudnya yang dilarang itu pacaran. Oke. Apalagi kelompok satu? Hubungan tanpa ikatan pernikahan. Hubungan tanpa ikatan pernikahan. Oh. Pegangan tangan itu termasuk zina? Laki-laki perempuan yang Iya. Kemudian ada yang berboncengan dengan motor, lari motornya 20, namun pegangnya pegangan 100, itu termasuk zina nggak itu? Zina ya. Jadi luas berarti zina itu ya? Iya, coba lanjut. Coba. Sekian jawaban dari saya. Apakah satu? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita kepada sesi terakhir dari pertemuan kita untuk melihat sejauh mana pemahaman Anda tentang materi-materi yang telah dipaparkan tadi lewat diskusi, lewat tayangan video, lewat PPT slide yang Anda saksikan. Maka kita kembali akan mengadakan post test. Linknya sudah Bapak kirim ke WA group lokal kita. Maka silahkan buka linknya, kemudian kerjakan soal post testnya. Silakan. Baik, alhamdulillah ya. Dari hasil post test kita, Bapak lihat hasilnya sudah lumayan, walaupun memang belum 100%, namun sudah rata-rata sudah di atas KKM semuanya ya. Berarti indikasi bahwa pembelajaran kita hari ini bisa Anda kuasai dan bisa dikatakan berhasil. Namun perlu untuk itu. Baik Anda semuanya, sampailah kita kepada kesimpulan terhadap materi yang telah kita sampaikan dari awal sampai akhir. Ayo, siapa Anda yang bisa menyimpulkan? Oke, mantap, luar biasa, semuanya bersemangat dan ingin ya. Namun karena keterbatasan waktu, kita coba Judira dulu. Silakan Judira sampaikan kesimpulan terhadap materi kita hari ini. Yang lain coba dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Jina Luna akan menyampaikan kesimpulan kita apa yang kita pelajari pada topik hari ini. Pertama, tadi kita ditayangkan video oleh Bapak tentang permasalahan apa yang bisa kita ambil dari video yang telah disampaikan tentang banyaknya wanita yang hamil luar nikah dan melakukan aborsi dan tidak siap mental menerima kenyataan, dan juga tentang pergaulan bebas yang menjerumuskan hancurnya masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Julira Mirna ya, yang telah menyampaikan kesimpulan dari awal sampai akhir terhadap materi kita hari ini. Kita berikan A+ untuk teman kita. Baik Anda semuanya, apa yang disampaikan teman kamu itu memang sangat benar adanya ya. Dari awal tadi sudah Pak sampaikan tentang masalah-masalah yang ada ya. Di slide itu betapa banyak masalah-masalah tadi yang kita hadirkan. Di video tadi ada yang lakukan aborsi, ada yang pergaulan bebas. Itu semuanya adalah masalah yang semestinya tidak harus ada. Namun itu sekarang banyak terjadi di kalangan generasi muda kita. Nah, maka kita harus menyelamatkan diri, harus menghindari, harus menjauhi
permasalahan-permasalahan yang tadi, supaya kita tidak terjerumus kepada perzinaan, kepada pergaulan bebas. Inilah yang Allah larang tadi dalam surat Al-Isra ayat 32. Fahim, Tom? Oke. Selanjutnya, untuk lebih mantapnya materi ini, ada LKPD yang juga sudah Bapak kirim ke link Ananda. Silahkan itu kerjakan di rumah sebagai PR. Sebelum pelajaran ini kita akhiri, Ananda, silahkan Anda kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi itu bisa Ananda serap, bisa Ananda pahami, dan sekaligus bisa Ananda amalkan. Silakan ketua kelas siapkan sebelum meninggalkan ruangan. Sudah siap, Kak. Bersyukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumah ya, jangan dipepet di jalan. Oke. Alhamdulillah ya Pak Husen, udah selesai kita tadi di kelas. Gimana perasaannya? Lega. Lega? Setelah ditonton di amatir tak beda rasanya gitu. Oke. Berarti ada grogi-grogi juga tadi berarti ya. Ya gitulah kira-kira. Tapi dari percakapan kita awal kemarin itu kan kita akan melihat bagaimana penerapan problem based learning di kelas dan bagaimana diferensiasi proses yang mau kita terapkan. Apa Pak Husen tadi sudah tercapai yang kita impikan kemarin itu? Ketika kita bandingkan dengan model yang kita pakai sebelum menggunakan problem based learning ini, memang nampaknya ada peningkatan berbeda. Kita kemarin berusaha bagaimana semangat anak-anak ini belajar, biasanya bisa aktif, cuek, bagaimana mereka bisa memperhatikan ikut seksama dalam mengikuti pembelajaran. Maka setelah kita praktekkan metode model problem based learning ini, kita hadirkan masalah lewat tontonan video, kita hadirkan artikel-artikel yang mereka amati, kemudian mereka disuruh untuk berdiskusi, kemudian mereka disuruh untuk berkolaborasi, saling bertanya, kemudian mereka sampaikan hasil diskusi mereka. Alhamdulillah kita merasa cukup puas dengan keaktifan mereka, dan hasil yang diperoleh dari pembelajaran ini alhamdulillah dibandingkan dengan pembelajaran sebelum itu cukup signifikan lah peningkatan yang kita peroleh, baik itu di segi keaktifan mereka dalam proses belajar maupun dari segi hasil yang kita dapatkan dari hasil post-test mereka tadi ketika sudah diuji. Dengan hasil post-test, alhamdulillah materi yang disampaikan sedikit tadi itu lebih kurang 85% sampai 90% itu sudah menguasai materi itu. Berarti baik prosesnya, alhamdulillah cukup signifikan perbedaannya dibandingkan dengan sebelum kita men-setting kegiatan ini ya. Yaitu pemahaman siswa juga luar biasa, seperti itu ya, luar biasa Pak Ustaz. Berarti kedepannya nih, apa rencana Pak Husen lagi ke depannya? Apakah hanya puas dengan hasil yang kita capai hari ini? Pak Husen katakan hasilnya sangat luar biasa, bahkan melebihi ekspektasi gitu ya. Apakah ada rencana tindak lanjut ke depannya yang Pak Husen